Hai guys, balik lagi di channelku. Kali ini aku akan membacakan tentang pengalaman mistis seseorang ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman orang yang aku mau bacakan, yaitu pengalaman dia tentang gigi mayat. Nah, kenapa dengan gigi mayat ini? Ya karena dia itu sekolah di kedokteran ya, jadi kedokteran gigi. Jadi bagaimana ceritanya? Ayo kita mulai bacain ceritanya ya. Langsung ya. Oke, untuk kali ini itu tidak akan disebutin namanya karena dia tidak boleh sebutin namanya ya. Jadi anggap aja namanya Bunga. Nah, itu pengalamannya dengan gigi mayat. Saya pernah kuliah di kedokteran gigi. Nah, ketika mahasiswa, kami ada praktek mengharuskan menggunakan gigi asli ya. Saya keliling klinik dokter gigi hanya untuk membeli atau meminta gigi. Namun hasilnya nihil, tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan. Saat itu, paling susah adalah mencari gigi molar atau satu gigi geraham, satu dan insidious atau gigi depan. Ya, jadi gigi geraham sama gigi depan. Saya meminta cutting dan tidak semua cutting memilikinya, karena juga teman-teman yang lain membutuhkan. Singkat cerita, saya memiliki kenalan yang bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah. Jadi dia cari kenalan nih di rumah sakit pemerintah ya. Nah, kenalan tersebut memiliki teman sebagai penjaga kamar mayat dan bertugas pula dalam menguburkan mayat tidak dikenal di area dekat rumah sakit tersebut. Jadi kayak orang dalam gitu ya. Saya ditawari untuk membayar sebesar 2 juta. Awalnya saya tidak mau karena bagi saya terlalu mahal ya 2 juta gitu ya. Ternyata 2 juta itu untuk satu kepala. Jadi bukan untuk satu gigi atau untuk gigi yang dibutuhkan loh. Jadi kayaknya satu kepala 2 juta itu ya. Nah, saya jelas tidak mau kan, saya menawar hingga harga termurah. Ketika kami sudah sepakat harga, kami berjanji bertemu di sebuah tempat dekat gereja di daerah rumah sakit tersebut. Gigi mayat itu diberikan di dalam dos. Namun saya mikir cuma gigi aja kok agak berat. Tapi ya udah ya, saya cek ternyata saya dikasih satu tempurung kepala dong, berarti ini ke atas ya. Nah, sebelum saya bayar, saya tanya ini mayat siapa dan ilegal tidak. Tapi dari pihak orang tersebut mengatakan itu mayat tidak dikenal. Jadi dia ngambil dari mayat tidak dikenal ya. Sudah lama dan mayat kecelakaan. Mayat kecelakaan itu pasti hancur ya. Dan oke, saya tidak ada curiga dan saya membayar beliau. Sampai rumah, saya bersihkan gigi-gigi tersebut menggunakan H2O2. Saya udah senang nih dapat gigi lengkap, rahang atas sama rahang bawah. Jadi komplit ya atas sama bawah. Dan 2 hari pasca pembelian gigi tersebut, teror pun dimulai. Malam itu, ketika saya sedang membersihkan beberapa gigi dan menyelesaikan tugas kampus saya, tiba-tiba ada bau busuk dari tempat penyimpanan gigi saya itu. Saya cek satu persatu, tapi tidak ada gigi yang membusuk. Apalagi sudah saya sterilkan dengan H2O2. Ya udahlah ya, ketika saya pikir saya hanya salah cium saja. Besoknya ketika hari lab di kampus, saya coba bur gigi mayat saya. Yang gigi dia bawa tadi kan. Tapi nggak tahu kenapa giginya nggak mau dibur. Kayak susah gitu, padahal biasanya nggak. Saya coba dengan gigi yang lain, bukan dari gigi yang mayat ini. Ternyata mudah. Saat ini masih pikirnya positif aja, karena pikir saya, oh gigi mayat memang lebih susah karena faktor alami apalagi seperti sudah satunya pengapuran atau pengendapan. Tapi pikiran saya mulai buruk nih ketika malam menjelang. Jadi ayah, ibu, dan kakak saya pergi semua. Saya di rumah ada tugas bersama kakak angkat saya dan adik saya yang masih kecil. Jadi ada 3 orang nih di rumah ya. Kakak angkat saya berada di ruang tamu menunggu orang tua saya datang, sekitar jam 8.30.
Saya mendengar suara mama saya. Saya pikir mama saya itu sudah datang dan saya lari ke ruang tamu. Di ruang tengah atau di ruang makan, saya melihat kakak angkat saya juga dalam keadaan tergopoh-gopoh menuju kamar orang tua saya. Jadi kayak mendengar Halo? suara gitu ya, guys ya. Kami berdua bingung. Kami mendengar dua suara yang berbeda, ternyata tidak ada. Karena ada yang manggil gitu ya. Saya masih berpikir, mungkin kami halu. Lalu saya berniat membersihkan sebagian gigi mayat yang belum saya lepas dari rahangnya karena takut kotor. Saya pergi ke teras rumah, saya pakai obeng untuk melepaskan gigi tersebut. Tiba-tiba bulu kuduk saya merinding banget. Kayak ada angin di tiup, saya orangnya berpikir positif dan mulai takut. Jadi mbaknya ini suka berpikir berpikir positif aja, tapi tiba-tiba karena kayak gitu kondisinya mulai mulai takut nih ya. Dan benar aja, saya merasa ada suara laki-laki yang memanggil saya. Saya pikir kakak angkat saya, tapi itu suara bapak-bapak. Saya lihat ke jendela garasi dan ruang tengah saya itu bersambungan. Dan kaget melihat ada dua mata merah seukuran piring menatap saya dengan tajam dan berbulu lebat. Jadi dia menatap tajam dan berbulu lebat. Saya tidak tahu itu makhluk apa. Apakah itu genderuwo atau apa? Bagi saya yang baru itu menyaksikan makhluk mengerikan. Jadi dia baru kali itu melihat makhluk yang mengerikan. Langsung lemas kaki dan tangan. Gak bisa teriak, cuma bisa istighfar dan memanggil asma Allah. Saya beranikan diri untuk lari ke dalam rumah dan meninggalkan gigi-gigi yang masih ada pada rahangnya. Jadi dia itu lagi ketakutan kayak gitu, jadi dia tinggalin aja karena saking ketakutannya ya. Lalu saya mencoba menenangkan diri dan masuk ke kamar orang tua saya. Sebelum masuk ke kamar di mana ini tempat adik saya tidur, saya cuci tangan di wastafel sebelah kamar. Tapi saya melihat dengan mata saya ada sosok wanita besar kayak berjilbab. Gak tahu sih, karena sosoknya hitam kayak pakai gamis gitu sebelah adik saya. Karena kaget, saya langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Saya belum bercerita pada kakak angkat saya, dia masih di teras depan, namun orang tua saya waktu itu datang. Dan melihat adik saya kayak diseret, kayak ditarik kaki adiknya. Saya pikir salah lihat. Saya lanjutkan baca dan benar-benar saja adik saya menangis dan kondisi kaki diseret di bawah pinggiran kasur. Saya langsung lari dan dekap adik saya. Alhamdulillah ketika itu orang tua saya datang ke dalam kamar. Melihat saya yang kayak mau nangis ketakutan, orang tua saya tanya apa yang terjadi pada saya. Saya ceritakan semuanya dan kami memutuskan untuk menguburkan gigi dan rahang tersebut layaknya manusia utuh yang dikubur. Akhirnya dikubur aja daripada diteror ya. Esoknya, gigi dan rahang tersebut dimandikan oleh kakak angkat saya dan dibungkus dengan kain putih seperti kafan. Lalu kakak angkat saya ke tanah perkuburan dan mengubur gigi rahang tersebut sambil didoakan. Alhamdulillah, semenjak dikubur tidak ada masalah atau teror yang mengintai saya. Lalu bagaimana dengan saya? Saya cari gigi lagi di klinik-klinik, saya kapok membeli harga mahal dan tidak tahu itu gigi siapa. Karena nanti takutnya diteror ya. Nah, kalau misalnya kalian itu, kalau misalnya ada bermain-main dengan anggota tubuh, pastikan anggota tubuh itu memang itu bisa diperuntukkan untuk alat praktek ya, apalagi itu menyangkut anggota tubuh itu milik siapa. Gitu ya guys ya. Jadi untuk cerita kali ini aku mau share-nya ke kalian seperti itu. Jadi buat kalian yang bekerja atau lagi kuliah di Fakultas Kedokteran, pastikan kalian itu alat prakteknya untuk anggota tubuh itu dipastiin sudah ada izinnya, bukan dari barang gelap ya. Itu dia guys. Oke, aku akan terus ceritain
pengalaman-pengalaman orang yang mengalami pengalaman mistis di channel ini, kalian subscribe channelku, terus di-share ke teman-teman kalian, karena banyak sekali cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman yang bakal aku ceritain di channel YouTube ini. Makasih udah nonton ya.